Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan kesehatan kita yang kita pergunakan untuk belajar merupakan bukti bahwasannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan dan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan juga kepada penjagaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan pertama yang lalu kalian saya minta untuk menulis 2 bab dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, yang mana bab pertama yaitu babun fil yaqini wat tawakkuli. Dalam bab itu kalian saya minta untuk menulis. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah dalam bab itu. Yang kedua adalah hadis keempat dalam bab fil yaqini wat tawakkul. Hadis keempat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi. Rawahu Muslimun. Lalu yang kedua adalah babul istiqamati. Kalian saya minta untuk menulis babul istiqamati. Dalam bab itu kalian saya minta untuk nulis firman Allah Ta'ala yang ada di bawah tulisan babul istiqamati. Lalu kemudian hadis pertama, ke-1 dan juga hadis kedua dalam bab itu. Yakni tepatnya kalau babul istiqamati hadis pertama bunyinya wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Lalu hadis kedua yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasattidu. Jadi bila ditotal dalam minggu ini kalian belajar 2 bab dan mendapatkan 3 hadis. Anak-anak, yang perlu kalian pahami adalah bahwa kita belajar hadis menggunakan kitab Riyadhus Shalihin ini tidaklah semua hadis dimaknani, tidaklah awal sampai akhir dimaknani dan juga dipelajari. Melainkan adalah kita belajar di kelas 8 ini dan juga nanti di kelas 9 itu belajar per bab. Namun tidak semua hadis kita pelajari. Ada beberapa hadis yang perlu kita pelajari. Syukur-syukur kalian menghafalkannya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena hadis-hadis yang kami pilihkan untuk kalian tulis, untuk kalian pelajari adalah hadis-hadis yang benar-benar bersinggungan dengan kehidupan kita di alam nyata. Syukur-syukur suatu saat nanti hadis-hadis tersebut bisa kalian jadikan pegangan, kalian jadikan tuntunan, kalian jadikan pijakan, dan juga jadikan pedoman. Karena kita belajar hadis, yakni dalam tanda kutip adalah belajar tentang dawuhnya Nabi, perilakunya Nabi,
dan juga ketetapan Nabi. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang didhawuhkan Nabi. Jadi kita ini adalah orang Islam, yang mana orang Islam itu harus berpegang teguh pada sumber ajaran Islam. Utamanya yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, tiga ijma'ul ulama, dan yang terakhir yang keempat adalah qiyas. Karenanya cukup penting dan utama kita belajar hadis ini. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar kita di semester 2 ini. Kita mulai di babun fil yaqini wat tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ai hadza tegese utawi iki iku babun ana suci bab fil yaqini ing dalam jelasake yakin wat tawakkuli lan tawakal. Bab ini menjelaskan tentang yakin dan tawakal. Karena tadi kita membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis, maka di bawah judul babun fil yaqini wa tawakkuli, kalian ditunjukkan oleh muallif daripada kitab ini. Muallif itu pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ditunjukkan tentang sumber, ya, rujukan utama, yaitu bersumberkan dari Al-Qur'anul Karim. Makanya di bawah judul itu ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dicantumkan oleh pengarang. Di antaranya perintah untuk yakin dan tawakal. Yang pertama berdasarkan firman Allah yang berbunyi walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surat Al-Ahzab ayat 22. Yang artinya sewaktu orang-orang mukmin melihat sekutu musuh, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami. Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu tiada menambah mereka kecuali meningkatkan keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin adzim. Dalam surat Ali Imran ayat 173. Kemudian ada yang ketiga firman Allah, berdasarkan firman Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini ayat perintah anjuran untuk bisa memiliki sifat tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman berserah diri atau bertawakal. Kemudian ayat yang lain, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu telah bercita-cita, maka berserah dirilah kepada Allah. Ayat yang lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memeliharanya. Ini ayat-ayat tentang tawakal. Sedangkan yang pertama tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang rasa yakin. Rasa apa? Yakin terhadap Allah dan Rasulullah. Makanya pentingnya atau anjuran untuk memiliki sifat yakin dan juga tawakal. Sebelum memulai daripada pembahasan hadis dalam bab ini, saya teringat dulu waktu saya mondok, waktu saya kuliah, saya pernah sowan ke 6 kiai saya. Yang aneh adalah dari ke-6 kiai saya semuanya berwasiat atau berpesan kepada saya
Kalau kamu nuntut ilmu, kamu mencari ilmu yang yakin. Niku napa? Yang yakin. Yakin karo Gusti Allah, Allah bakal paring ilmu ning gone awakmu. Yakin niato golek ilmu kanthi temenan, ilmu bakal mulyakno awakmu. Kudu yakin. Yakin seyakin-yakinnya dalam menuntut ilmu, insya Allah diparingi gampang, didohke sangka kesulitan. Sing penting yakin karo Gusti Allah. Nah, itu dulu saya pernah diwasiati itu dan alhamdulillah saya waktu itu kuliah dan juga mondok dan alhamdulillah perjalanan kuliah saya lancar. Saya bisa kuliah di waktu itu tidak sampai 4 tahun dengan waktu yang singkat yaitu 3 tahun 6 bulan 28 hari. Saya bersyukur kehadirat Allah karena saya selalu mengingat-ingat nasihat yang kiai-kiai saya sampaikan. Itu berkaitan dengan rasa yakin dan juga tawakal ini tadi kalau kaitannya dengan hadis ini. Baik, anak-anak kita lanjutkan karena kalian sudah tahu bahwasannya anjuran untuk memiliki sifat yakin dan tawakal itu berdasarkan atau dasarnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya yang ada dalam kitabmu itu hanya bagian kecil, di Al-Quran masih banyak sekali. Namun cukup itu dijadikan sebagai pedoman, mana yang sekiranya bagi kalian mudah untuk diingat, mudah untuk kalian hafal, ya ambillah sebagai pegangan karena itu ayat Al-Quran. Sekarang yang kedua berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita maknani pada hadis keempat. Hadis keempat di situ bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang kaping papat iku an Abi Hurairah. Hadis dan riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya cukup mengingatkan kembali bahwa sahabat Abi Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Jangan sampai lupa. Pun qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulu manjing melbu al jannata ing swarga sapa aqwamun pira-pira kaum pira-pira golongan afidatuhum kang utawi pira-pira atine aqwam iku mislu afidatit thairi madani pira-pira atine manuk. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Qila den ucapake apa maknahu mutawakkiluna. Maknahu utawi maknane hadis itu iku mutawakkiluna. Pira-pira wong kang tawakal. Pira-pira wong kang tawakal. Maksudnya afidatum mislu afidatit thairi itu artinya napa? Mutawakkilun. Wakila lan den ucapake apa qulubuhum raqiqatun. Qulubuhum utawi pira-pira atine aqwam iku raqiqatun tipis utawa lemes. Anak-anak, berkaitan dengan hadis yang barusan kita maknani, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan masuk surga kelompok masyarakat yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas jaminan rizkinya. Sehingga keyakinan hatinya seperti hati burung tidak pernah menimbun makanan. Hadis ini menjelaskan tentang istimewanya orang-orang yang punya hati tawakal.
punya nopo hati tawakal, dan ketawakalan dirinya, kepasrahan dirinya, berpasrah dirinya itu seperti yang dimiliki oleh sifat yang dimiliki seperti nopo burung. Yang mana burung itu tidak pernah sampean kalau lihat burung makan secukupnya, habis itu pulang besok nyari lagi makanan. Artinya tidak menimbun-nimbun. Kalau awake dhewe kan rata-rata nyun sewu kadangkala menimbun makanan untuk besok, wis dimakan besok ae kan gitu. Khawatir besok nggak bisa makan. Sedangkan burung tidak pernah seperti itu. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan pentingnya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun anak-anak, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu babun fil istiqamati. Bab menjelaskan tentang istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ayhada tegese utawi iki iku babun ana suwiji bab fil istiqamati ing dalam jelasake istiqamah. Berkaitan dengan anjuran perintah untuk memiliki hati yang istiqamah, perilaku yang istiqamah, sifat yang istiqamah, itu berdasarkan sumber utama kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Karenanya di situ ditulis sumber Al-Qur'an diantaranya yaitu firman Allah, fastaqim kama umirta. Dalam surat Asy-Syura ayat 15, fastaqim kama umir, umirta atau umirtu. Teruslah beristiqomah seperti yang telah diserukan kepadamu. Kemudian ada firman Allah yang cukup panjang di situ, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Dalam surat As-Sajdah ayat 30 sampai 31. Di situ diartikan bahwasannya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka tetap teguh pada pendiriannya. Pasti tetap teguh dalam pendiriannya artinya istiqamah. Tetap beristiqamah, pasti para malaikat akan datang kepada mereka. Katanya kalian tidak perlu gentar ataupun sedih. Artinya orang yang punya sifat istiqamah, orang yang punya keteguhan hati, keteguhan pendirian, mereka tidak memiliki atau terhindar daripadanya hati yang selalu takut, hati yang selalu khawatir. Orang yang istiqamah, teguh pendirian, teguh prinsipnya, maka orang itu tidak punya atau terhindar dari sifat apa? Ketakutan ataupun kesusahan. Dia tidak akan takut, dia tidak akan susah. Kan gitu ya. Itu kaitannya dengan orang-orang yang punya teguh pendirian atau istiqamah. Dalam surat yang lain dalam surat yang lain dalam surat yang lain juga ada dalam surat Al-Ahqaf dan lain sebagainya. Coba nanti dicek lagi, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, itu dalam surat As-Sajdah ataukah surat Fussilat. Sampeyan buka-buka Al-Qur'an nggih, ben Al-Qur'an ben sampean ro tempate iku ning ndi. Kemudian dalam bab ini kalian saya minta untuk nulis hadis ke-1 daripada bab ini. Hadis ke-1 di situ wa'an Abi Amrin. Wakila Abi Murrah Sufyan bin Abdillah. Abi Murrah Sufyan bin Abdillah.
Abi Amrin wakila Abi Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amr lan hadis den riwayatake saking sahabat Abi Amr. Wakila lan den ucapake apa Abi Murrah Sufyan bin Abdullah. Abi Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abi Amr, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucap sira. Nggih. Jelasno sapa sira li maring ingsun fil islami ing dalam babakan masalah Islam. Qaulan rupa ucapan la as'alu kang ora bakal takon maning sapa ingsun anhu saking qaul ahadan ing wong suci ghairaka ingkang sakliyane panjenengan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah tsumastaqim nuli istiqomah sapa sira rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Amr. Beliau berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah, jelaskanlah atau katakanlah kepadaku suatu kalimat yang singkat tapi padat tentang Islam sehingga saya tidak memerlukan lagi penjelasan dari siapapun kecuali dari panjenengan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, amantu billah. Katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, lalu tetap teguhlah pendirianmu itu. Tetap teguhlah pendirianmu itu. Tetaplah beristiqomah. Istiqomah niku angel. Jadi ada suatu kalimat yang luar biasa nilainya, ya, dan terus mengalir pahalanya dan juga tingkat kemuliaannya tinggi dan juga langsung kepada Nabi adalah dua wasiat, yaitu yang pertama wasiat untuk terus beriman kepada Allah, yang kedua harus terus berusaha untuk selalu beristiqomah, tetap pendirian, teguh pendirian. Pun itu hadis yang pertama. Hadis yang terakhir yang kalian tulis dalam bab istiqomah adalah hadis wa an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan hadis dan riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu gawe sedengan sapa sira, wasaddidu lan gawe bener sapa sira, wa'lamu lan ngertiya sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku layyan jua ora bakal selamat sapa ahadun wong suci mingkum saking sira kabeh bi amali sebab amali ahad. Qalu padha takon sapa sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala anta lan ora termasuk jenengan juga wahai Rasulullah. Napa mboten termasuk jenengan juga wahai Rasulullah? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, wala lan ora selamat sapa, wala ana lan ora selamat sapa ingsun sebab amal ingsun, wala ana lan ora selamat sapa ingsun sebab amal ingsun illa ayyata ghammadani kejaba yen to meratani ingsun
sapa Allahu Gusti Allah birahmatin kelawan rahmat minhu sangking Allah wa fadlin lan keutamaan. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wal muraqabatu utawi maknane muraqabah iku al qasdu. Napa sedengan alladzi kang la huluwa orang lewati batas iku maujud fihi ing dalam al qasdu wala taksira lan ora kepekoh ora ana kepekoh iku maujud wasadatu utawi lafat sadat iku al istiqamatu istiqamah wal isabatu lan ngenani bener wa yataghammadani lan utawi maknane lafat yataghammadani iku yulbisuni nggih iku yulbisuni menganggoni ingsun wayasturni lan nutupi ing ingsun nggih yulbisuni menganggoni sapa Allah ni ingsun wayasturuni lan nutupi sapa Allah ing ingsun. Qala dawu sapa ulama maknal istiqamatu utawi maknane istiqamah iku luzumu taatillahi taala netepi taat ing Allah taala. Qalu padha dawu sapa para ulama wa hiya utawi al istiqamah iku min jawami'il kalim setengah saking pira-pira kalimat kang ngumpulake pira-pira faidah. Wahia utawi al istiqamah iku nidhamul umuri runtute pira-pira perkara. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulung. Anak-anak, hadis kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dawuh nggih dawuhnya bunyinya seperti ini qaribu wasatidu berlaku sedanglah kamu wasatidu dan tetapkanlah atau mudawamahlah berbuat kebaikan atau beribadah. Jadi enggak usah kakean gaya. Yang kedua, langgengkanlah, teruskanlah, istiqomahlah dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Wa'lamu annahu layyanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan hanya mengandalkan amalan ibadah mereka semata. Lalu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak wahai Rasulullah?" Qala Rasulullah menjawab, "Wala ana illa ayataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadlin." Kanjeng Nabi dawuh, "Aku pun tidak kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya." Ngoten nggih. Nah, itu kaitannya dengan pentingnya istiqomah untuk melakukan segala kebaikan. Pun itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan kalian akan maknani langsung ke babun fil mubadarati ilal khairati. Nah, itu nanti untuk mana yang ditulis hadis itu dan juga babun fil mujahadati mana-mana hadis yang ditulis nanti akan kami beritahu. Selamat belajar, selamat maknani, kalian catat penjelasannya, dibaca-baca lagi, enggak usah kesusu nulisnya, biar tulisannya jadi jelas dan juga bagus agar supaya tulisannya bisa dibaca sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.